Shalom saudara-saudara sekalian, terima kasih hari ini masih memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita ada di dalam perenungan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Bible Study ini kita nggak cuman sekedar membaca, tetapi kita benar-benar merenungkannya dan kemudian mengupas ayat demi ayat. Untuk itu kiranya kita bisa semakin mengenal Tuhan kita di antara ayat-ayat yang mungkin sulit buat kita pahami, kita bisa memahami sesuatu yang baru yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melakukan ini hari demi hari, kita harusnya semakin bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk itu, supaya tidak hanya sekedar sebagai pemahaman, kita juga perlu menyiapkan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa ada di depan kami untuk membimbing kami. Engkau Allah yang senantiasa berbicara atas setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, hari ini kami akan dikuatkan. Kami akan diberikan ya Tuhan hal-hal yang baru, yang daripada-Mu, yang bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, yang bisa menjadi rambu-rambu ketika kami melangkah Tuhan. Kami percaya pembelajaran atas setiap perkataan-Mu tidak pernah sia-sia. Dan hari ini kami berdoa, kiranya setiap firman ini sebagai benih yang ditabur di tanah hati yang subur, sehingga kami ya Tuhan bisa membuatnya bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, berbicaralah, terangilah setiap hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kita hari ini akan membahas Yesaya 34 dengan judul perikop hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Jadi 34 sampai 35 itu membahas dua hal yang berbeda. Kalau di 35 nanti akan berbicara tentang keselamatan bagi umat Tuhan. Nah, ini penutup di bagian pertama kitab Yesaya di pasal yang ke-35. Tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu benar-benar kita luangkan waktu supaya kita bisa sadar ini peringatan tentang apa. Karena ini akan berbicara tentang hukuman-hukuman yang seolah-olah benar-benar mengerikan, saudara-saudara. Nah, untuk itu mari kita baca di satu ayat yang pertama. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah, dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dan dunia segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Nah, kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini menyampaikan sebuah kabar yang menyeramkan yang harus didengar sama semua bangsa yang ada di dunia. Bahwa murka Tuhan akan datang, dan bagaimana itu akan terjadi ketika murka Tuhan itu datang. Kalau di ayat yang pertama ya saudara-saudara, semua dipanggil, dikatakan marilah, mendekatlah hai bangsa-bangsa. Bukan cuma bangsa Israel aja saudara-saudara. Di ayat yang pertama ini semua dipanggil untuk bisa mendengar dan memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Bahkan kalau saudara baca lebih teliti lagi, di sini dikatakan bukan cuma suku-suku bangsa, bukan cuma sekedar bumi, tapi segala isinya. Apa yang ada di dalam bumi ini. Jadi bukan cuma manusianya aja. Betapa dahsyatnya Allah hendak berbicara terhadap ciptaannya. Karena dikatakan bahwa murka Tuhan itu meluap kepada semua bangsa. Dan bagaimana mereka akan menerima efek dari murka Tuhan atas setiap orang-orang yang menjadi musuhnya Tuhan. Setiap orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Efeknya kalau kita lihat, mereka akan mati, terbunuh, dan dilemparkan. Darah mereka akan mengalir di gunung-gunung karena saking banyaknya saudara-saudara. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, segenap tentara langit. Yang dimaksud segenap tentara langit ini apa? Maksudnya adalah benda-benda penerang di langit. Entah itu bulan, bintang, itu juga akan hancur sebagai ciptaan Tuhan.
langit itu digambarkan sebagai gulungan kitab yang hari itu dibuka tapi kemudian digulung lagi. Gulungan kitab itu setelah ketika mau dibaca akan dibuka, dan ketika sudah dibaca maka akan digulung. Nah, langit itu diibaratkan, digambarkan sebagai kitab yang terbuka. Ini sedang berbicara tentang akhir zaman, saudara-saudara. Sebuah kehancuran dan keruntuhan tentara langit serta isinya. Bintang-bintang akan berjatuhan dan berguguran. Bahkan diibaratkan daun yang gugur dari pohon anggur. Demikian gampang jika Tuhan murka. Nah, karena ayat ini berbicara tentang penghukuman, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan menghukum setiap orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya. Selanjutnya di ayat yang kelima. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra, dikatakan saudara-saudara, dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Perhatikan ya saudara-saudara, ada banteng-banteng, lalu ada domba dan kambing. Banteng besar kuat, domba kambing lebih kecil dan lebih lemah. Kemudian ada lembu-lembu jantan yang muda dan lembu-lembu jantan yang gagah. Jadi perbedaannya ya saudara-saudara dalam perumpamaan ini. Seluruh negerinya diresapi oleh darah dan tanah mereka penuh dengan lemak. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Nah, di sini ada disebut bangsa Edom. Di judul perikopnya juga hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Bangsa Edom ini siapa? Bangsa Edom ini adalah bangsa keturunan Esau, saudara-saudara. Esau adalah saudara kembar Yakub. Dikatakan di sini bangsa Edom adalah bangsa yang dikhususkan untuk ditumpas. Nah, kalau kita baca kisah dari Esau dan Yakub, bagaimana Esau itu meremehkan saudara-saudara hak kesulungan, dan itu dipandang sebagai Tuhan gak layak. Karena apa? Menerima berkat kesulungan itu seolah-olah menerima anugerah dari Tuhan. Tapi Esau sebagai orang yang dipercaya, dia meremehkan hak kesulungan tersebut. Dan ini yang membuat Tuhan geram. Karena dia merasa bahwa ini hal sepele, tidak perlu aku prioritaskan. Nah, dari sana mulai terjadi yang namanya permusuhan antara keturunan Esau dan keturunan Yakub. Mereka ini seringkali mengganggu orang-orang bangsa Yehuda pada zaman itu, orang Edom ini saudara-saudara. Sehingga bangsa Edom ini dipakai sebagai lambang bangsa yang akan menolak Tuhan dan yang akan ditumpas. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 itu sedang menggambarkan pembantaian. Tadi kita sempat baca perlahan-lahan. Pembantaian binatang-binatang untuk apa? Biasanya untuk persembahan korban. Segala binatang dikatakan ada binatang yang kuat, tapi ada binatang yang lebih lemah. Itu akan mengalami pembantaian pada masa itu. Seperti itulah Tuhan akan mengadakan pembantaian bagi setiap bangsa-bangsa yang akan dihukum. Entah orang kuat, entah orang lemah. Pada masa itu, ketika tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, mereka akan dihukum. Ketika Tuhan akan mengadakan pembalasan atau penghukuman. Karena apa? Perkara di Sion. Tempat di mana Tuhan hendak mendirikan kerajaannya, yaitu di Sion. Maka setiap orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan dibinasakan.
Untuk itu, bangsa Edom termasuk salah satu bangsa yang menolak didikan Tuhan, yang tidak memprioritaskan kehidupan di dalam Tuhan, akan dibinasakan. Kita baca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Bayangkan saudara-saudara, seperti Tuhan menghancurkan bangsa Sodom dan Gomora, demikian juga Tuhan akan menghancurkan Edom. Ter itu adalah sesuatu yang mudah terbakar ya saudara-saudara, bisa menjadi lembek kalau dibakar itu. Dan karena saking panasnya dikatakan siang dan malam itu tidak akan padam-padam. Sehingga tidak ada orang yang bisa melintasinya. Karena apa? Tanahnya aja seperti berlumpur panas gitu ya saudara-saudara. Jadi sedemikian menyeramkannya penghukuman yang datang pada bangsa itu pada waktu itu. Kemudian di ayatnya yang ke-11 saudara. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong. Tepat menurut rencananya. Di sana cuma ada burung-burung yang menyeramkan. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja. Dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Ayat yang ke-13. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya. Rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu. Hanya ada tumbuhan-tumbuhan liar. Sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana. Dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ini saudara-saudara menggambarkan bahwa yang tinggal di tempat itu yang akan dihancurkan oleh Tuhan hanya burung-burung. Ada burung undan, ada burung landak, burung hantu, bahkan jin. Binatang-binatangnya pun adalah binatang-binatang liar, saudara-saudara. Dikatakan ada anjing hutan, ada serigala, dan ular. Ini binatang-binatang yang serem-serem yang akan menghuni tempat tersebut. Karena tempat tersebut sudah benar-benar hancur, saudara-saudara. Melukiskan bahwa tanah ini sudah tidak bisa didiami oleh manusia lagi. Penghuninya hanya jin dan teman-temannya. Ini menceritakan tentang kerajaan Edom itu sudah tidak bisa dibangun kembali. Karena semuanya telah hancur, bahkan rajanya pun sudah tidak ada lagi. Puri-purinya, istana-istana tempat raja, dan tempat berkubunya itu seperti benteng-benteng yang dibangun untuk menghadapi musuh supaya mereka terlindung. Itu sudah tidak bisa digunakan untuk tempat berlindung, karena apa? Nggak ada penghuninya lagi. Yang menjadi penghuninya masa itu hanya tinggal binatang-binatang dan tumbuhan-tumbuhan liar. Penghukuman Tuhan ketika itu datang menghancurkan segala sesuatu sehingga kesenyapan yang ada di sana. Di ayat selanjutnya kita baca di ayat yang ke-16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Ini sebuah peringatan lagi saudara-saudara. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak ketinggalan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan roh Tuhan sendiri
telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Ini sebagai sebuah penegasan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam nubuatannya ini pasti akan terjadi. Dan semuanya yang terjadi itu atas rencana dan keputusan dari Tuhan. Ini mengingatkan kita juga, saudara-saudara, bahwa setiap hal yang kita lakukan nantinya akan diperhadapkan di pengadilan. Hukum Tuhan itu akan berlaku buat seluruh ciptaannya. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan bangsa Edom, bangsa yang berpaling dari Tuhan, bangsa yang mendukakan hati Tuhan. Sebenarnya Esau ini adalah anak sulung dari Ishak, tetapi dia mengecewakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia memandang sesuatu yang berharga itu dan meremehkannya. Sehingga apa? Yakublah yang kemudian menjadi orang pilihan Tuhan yang akan melanjutkan hal-hal yang Tuhan rancangkan atas bangsa Israel. Dan bagaimana Tuhan kecewa dengan bangsa Edom ketika mereka terus memberontak, ketika mereka terus mengeraskan hati, ketika mereka berjalan menuju jalan kebinasaan. Dan di sini melalui Nabi Yesaya Tuhan hendak memperingatkan mereka, jalanmu salah dan engkau akan menerima ini. Dan at the end, ketika engkau menjadi orang benar, orang yang mau diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan, supaya menjadi sempurna seperti gambaran Tuhan, maka engkau akan menerima berkat-berkatmu dalam keselamatan yang Tuhan siapkan. Buat siapapun hari ini yang mungkin merasa tertegur, saudara-saudara, ingat, hukuman Tuhan itu ada. Ketika Anda diingatkan hari ini untuk bisa merenungkan apa yang sudah mungkin kita perbuat yang mengecewakan hati Tuhan, cepat-cepat berbalik supaya kita bisa benar-benar fokus sama rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini dan kiranya bisa menjadi berkat. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang boleh kami pelajari, Tuhan. Kalau hari ini ada di antara kami Tuhan yang mungkin tertegur, ada di antara kami yang mungkin hari ini diingatkan bahwa harus berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga di dalam menjalankan segala sesuatu di hidup kami ini. Setiap keputusan-keputusan yang kami lakukan, kiranya benar-benar Tuhan kami putuskan itu sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kami tidak terhilang, supaya kami tetap terselamatkan, dan supaya kami boleh menerima bagian dalam berkat-berkat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan lebih lagi kehidupan kami ini kepadamu, dan kami percaya Engkau Allah yang adil, yang setia, yang akan senantiasa membawa hidup kami di dalam kemenangan. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah hadir di Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati.